إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا جماعة المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث رواه صحابي رسول الله ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam keadaan aman, tentram, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu mendengarkan khutbah Jumat dan melaksanakan salat Jumat 2 rakaat yang akan kita dirikan insyaallah. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersusah payah memberikan contoh yang terbaik untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan individu dan masyarakat, kebahagiaan nasional dan dunia internasional. Yang apabila manusia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang beliau ditinggalkan, maka dijamin, Rasulullah menjamin bahawa mereka akan hidup bahagia dengan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Salah satu ayat Al-Quran yang difirmankan Allah dari yang khatib sampaikan tadi, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu banyak jenismu, bentukmu, perawakanmu, bangsa, suku, dengan berbagai bahasa. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Apakah yang lebih mulia orang Indonesia dari Malaysia atau orang Amerika dari Eropa? Tidak ada sebuah batasan yang disampaikan Allah. Orang yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang yang merasa dirinya superior, lebih daripada yang lain, justru orang tersebut orang yang hina di sisi Allah. Inilah konsep persamaan yang paling hebat dalam konsep kemanusiaan. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu
dari sisi yang lahir maupun yang batin, dan khabir, maha memberitahu dan maha ahli dalam melihat berbagai masalah sosialmu. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itu satu penggalan ayat yang maknanya sangat banyak, yang kalau ditafsirkan banyak aspek dari satu ayat ini. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini tentang penggalan kalimat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa itu orang bertakwa kepada Allah? Yang paling takut kepada Allah. Dia mulia. Manusia dalam kehidupannya membutuhkan kemuliaan. Dan manusia dalam kehidupannya ada nilai-nilai kemuliaan. Orang yang mengatakan tidak ada nilai-nilai itu subjektif, itu bohong. Manusia butuh kemuliaan. Dan itu rahmat Allah. Sebagaimana kita butuh terhadap harta, kita butuh terhadap kemuliaan. Sebagai contoh, ketika orang lapar dan kita kasih dia makan dengan cara menghinanya, biasanya orang normal akan menolaknya. Biar dia lapar, asal dia terhormat. Tetapi ketika kita memberi orang dengan cara yang baik dan terhormat, orang itu akan memakannya dengan senang hati. Itu artinya apa? Seluruh manusia ingin dihargai, ingin dimuliakan. Ada orang sakit jiwa, bahkan ada orang jadi gila, bahkan orang ada yang lebih nekat dari itu, kerana dia merasa terhina. Dia merasa terhina di kalangan manusia, mungkin karena suatu perbuatan dia sendiri atau suatu keadaan yang membuat dia merasa terhina, atau karena banyaknya hutang yang tidak mampu dia bayar misalnya, dia merasa terhina. Dan bisa orang seperti itu sakit jiwa, tekanan batin. Itu artinya apa? Manusia butuh kehormatan. Ini bukti bahwa manusia butuh kehormatan. Dan setiap kita harus menghormati orang. Itu perintah Rasulullah. Orang yang tidak mau menghormati orang lain itu sombong. Makanya Rasulullah bersabda, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Dia tidak objektif, dia subjektif. Orang-orang subjektif menyampaikan suatu hal karena sebuah kepentingan, bukan karena sebuah kebenaran, itu orang sombong. Banyak orang ahli, hebat, pejabat tinggi, profesor, doktor menyampaikan suatu hal karena sebuah kepentingan di pengadilan atau di mana-mana. Itu orang sombong, kata Rasulullah. Al-kibru batrul haq. Sudah jelas orang benar meskipun orang itu kecil. Itu harus dihargai kebenarannya. Orang yang menolak kebenaran artinya orang yang tidak objektif, itu yang sombong. Yang kedua, kata Rasulullah, orang sombong itu merendahkan orang lain. Itu sombong. Nah, ini salah satu bagaimana manusia itu harus dihormati, dan kehormatan itu kebutuhan manusia. Bahkan bernegara, kita diperintahkan menghormati bendera merah putih ketika upacara. Itu penghormatan dan itu wajar. Itu wajar. Setiap bangsa punya cara menghormati. Kemudian semua bangsa punya salam. Itu cara penghormatan. Kemudian ada orang misalnya dia ketahuan melakukan suatu perbuatan maksiat atau bahkan kejahatan sampai dibawa ke pengadilan, itu sangat memalukan. Ketika sebuah perkara sudah sampai ke pengadilan, semuanya dibuka, semuanya dijelaskan, dan keadaan itu sangat memalukan. Dan orang sangat tertekan dengan hal yang seperti itu. Itu artinya manusia butuh penghormatan. Seorang guru ketika dia ketahuan oleh muridnya melakukan sesuatu yang buruk, dia akan malu. Seorang pemimpin diketahui oleh anak buahnya dia melakukan hal yang buruk, dia akan malu. Ini yang disebut dengan
kehormatan itu dibutuhkan oleh manusia. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi ada kehormatan hakiki. Kehormatan hakiki itu kehormatan di sisi Allah. Seorang muslim dia harus terhormat di sisi Allah dan terhormat di sisi manusia. Apabila dia hanya terhormat di sisi manusia, dia juga hina. Apabila orang yang hanya ingin hubungan baik dengan Allah, tapi seperti hanya masalah ritualnya bagus, tetapi ibadah sosialnya berhubungan dengan orang buruk, itu juga akan terhina. Karena Allah memerintahkan kita memperbaiki hubungan dengan manusia, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maknanya waduribat alaihimuz zillah, dan ditimpakan kepada mereka kehinaan ainama thuqifu, dimanapun mereka berada manusia itu, kecuali apabila mereka memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan manusia. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada suatu makna yang dapat kita lihat ketika kita solat, yaitu bacaan tasyahud. Rasulullah mengajari para sahabat bacaan tasyahud. Seperti hadis yang khatib bacakan tadi dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah yu'allimuna tasyahud. Rasulullah mengajari kami cara bertasyahud, membaca tasyahud, makna tasyahud, kama yu'allimuna suratan minal Quran, sebagaimana beliau mengajari kami sebuah surat dari Al-Quran. Itu tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Apa artinya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah? Segala penghormatan. Segala penghormatan. Artinya apapun kehormatan yang dibuat manusia, kehormatan kepada Allah lah yang paling utama. Allah lah pemilik kemuliaan itu. At-tahiyatul. Dan kemuliaan yang paling tinggi milik Allah. Maka ketika kita salat, kita meminta kepada Allah kemuliaan. Dan kemuliaan itu tergambar dari Asmaul Husna yang 100. Semua kebesaran Allah. Kita dalam tahiyat meminta kepada Allah kemuliaan. Dan itu disebut dengan tahiyah qauliyah. Makanya dalam tahiyat itu tertampung 3 makna. Tahiyatul mubarakah itu salam penghormatan, seperti zikir. Seluruh ucapan kita kepada Allah itu penghormatan kepada Allah. Solat yang kita laksanakan itu penghormatan kepada Allah. Kita solat 5 kali sehari, hormat kepada Allah 5 kali sehari. Itu disebut dengan tahiyah qauliyah. Salawat itu adalah solat yang kita dirikan, dan itu disebut dengan penghormatan badaniyah, penghormatan badan kita. Thayyibat itu ibadah maliyah. Seluruh penghormatan yang bersifat kita berkurban, misalnya pada hari Idul Adha, bersedekah kita, itu penghormatan kepada Allah. Disebut dengan tahiyah penghormatan harta kita kepada Allah. Apabila kita sudah melakukan itu hak Allah. Maka kita memberikan kedua hak pada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita berikan penghormatan kepada Rasulullah, orang yang dari tangannya kita dapat hidayah dari Allah, dan dia berjuang memberikan contoh yang terbaik. Kemudian baru kita mengambil hak kita, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, dan kita meminta salam kepada Allah. Apabila orang sudah mendapat salam dari Allah, faman sallamahullah salima min kullil afat. Itu sabda Rasulullah. Barang siapa yang mendapatkan salam dari Allah, maka dia akan selamat dari segala keburukan. Dasar manusia, kehidupan dunia adalah buruk, hina. Kita diajarkan dalam Al-Quran asal manusia, diri manusia, hakikat manusia, kehinaan manusia, kehinaan dunia.
Dan itu afatu dunia, penyakit dunia. Tidak ada satupun di dunia yang tidak ada penyakitnya. Penyakit ilmu lupa, penyakit harta berkekurangan, penyakit amal tidak ada ikhlas. Maka orang yang bertakwa orang yang paling ikhlas. Atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tulus. Ketulusan, keikhlasan kepada Allah. Banyak orang barangkali yang kelihatannya mulia, mungkin dia berbuat baik sangat banyak, berjuang untuk rakyat, dia memberi kepada masyarakat, tetapi dia tidak pada Allah, maka dia juga tidak akan mulia di sisi Allah. Maka sedikit pun amal kita, tapi bila itu ikhlas karena Allah, maka itulah orang yang mulia di sisi Allah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah bersabda, hati-hatilah dengan hatimu, fa innahu mahattu nazarillah. Jagalah hatimu, karena hatimu itu adalah tempat turunnya pandangan Allah. Dan disitulah makna dari sebuah keikhlasan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Artinya ketika kita membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu bukan sekedar penghormatan. Kita akui bahawa seluruh kehormatan itu milik Allah, dan kita memerlukan kehormatan, baik kehormatan di sisi Allah maupun kehormatan di sisi manusia. Kita meminta kepada Allah. Seluruh tahiyat sampai akhir solat itu semuanya doa. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian salawat kepada Rasul. Kemudian lagi kita baca di akhir kalam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penutup solat, salam keselamatan. Maka setelah kita melaksanakan solat, hendaklah kita memohon salam kepada Allah, menciptakan salam dan kedamaian di tengah manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya jama'atal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.